wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sela Ulfami, NPM 180124007 dengan mata kuliah Pengelolaan dan Pengembangan di TK. Judul kali ini adalah Pengelolaan di Taman Kanak-kanak Luar Biasa. Jadi, konsep anak berkebutuhan khusus itu lebih luas artinya dibandingkan dengan anak yang luar biasa. Anak berkebutuhan khusus dalam hal pendidikan, pelayanannya harus lebih spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus dikarenakan di dalam dirinya ada kekurangan atau kelebihan. Secara umum, rentangan anak berkebutuhan khusus ada dua kategorinya. 1. ABK yang bersifat permanen dikarenakan kelainan tertentu. 2. ABK temporer dikarenakan hambatan belajar dan perkembangan di kondisi dan lingkungannya. Misalnya, seorang anak yang susah beradaptasi pada lingkungannya karena bencana alam, atau anak tidak bisa membaca karena keliruan guru mengajar. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen ataupun temporer memiliki perbedaan dalam perkembangan. Hambatan belajar dan kebutuhan belajarnya berbeda-beda. Ada 3 hal hambatan yang dialami oleh anak. Yang pertama karena faktor lingkungannya. Yang kedua karena faktor dirinya sendiri. Yang ketiga adalah kombinasi lingkungannya dan dirinya sendiri. Anak tersebut membutuhkan material, metode, dan pelayanan dan alatnya yang bagus karena untuk mencapai tingkat keberhasilan pembelajaran mereka. Jadi, walaupun mereka kecepatan belajarnya berbeda-beda atau kemampuan mereka berbeda-beda, mereka harus mendapatkan pelayanan yang baik seperti anak pada umumnya. Istilah-istilah anak berkebutuhan khusus yang pertama yaitu AWAS. Dia hanya bisa sedikit membedakan gelap dan terang. Yang kedua lemah pendengaran, di mana anak hanya sedikit yang lebih didengar daripada anak biasanya. Yang ketiga keterbelakangan mental. Yang keempat kelayuanan otak, yaitu kelainan di dalam otak. Kelima, emosional turbate, yaitu di mana emosinya berkembang terlambat atau terganggu. Karakteristik secara umum anak itu adalah dia sering cemas, tidak nyaman dengan orang sekelilingnya, sering agresif, terus tidak bisa menyesuaikan dirinya di banyak orang ataupun di sekelilingnya. Ada beberapa jenis sekolah SLB, yaitu mulai dari SLBA, SLBB, SLBC, SLBD, SLBE, SLBF, SLBG. Dari semua ini, mereka memiliki masing-masing kebutuhan khusus, jadi berbeda-beda. Setelah ini saya akan jelaskan dari A sampai G. Yang pertama yaitu SLBA. Ini untuk anak tunanetra. Yang kedua untuk SLBB, yaitu untuk tunarungu. Ketiga SLBC untuk tunagrita, yaitu anak yang berkeberlangkangan mental. Keempat SLBD, yaitu tunadaksa. Ini kelainan dalam gerak. 5. SLBE, yaitu tunalaras, di mana orang ini mengalami hambatan dalam mengendalikan emosinya. 6. SLBG, yaitu tunaganda, di mana seseorang memiliki kebutuhan khusus 2, yaitu misalnya tunanetra atau tunarungu dalam 1 orang. Cara menangani anak luar biasa. Pertama, orang tua harus lebih terbuka pemikirannya dalam hal
Sebelum mengenangani anaknya, orang tua harus berpikir terbuka. Karena di mana orang tua harus menerima keadaannya saat ini dan terbuka pikirannya bagaimana orang tua harus menjalankan memberikan pengetahuan kepada anaknya. 2. Lakukan pengawasan sedari dini. Orang tua harus melakukan pengawasan sejak dini di mana berbeda dengan anak pada umumnya. Jadi orang tua itu harus mengawasi anaknya bagaimana tingkah lakunya, mengawasi perkembangannya agar orang tua tahu. 3. Anak diberikan perhatian, bimbingan, dan motivasi, di mana anak berkebutuhan khusus itu lebih besar hal 3 tersebut harus diberikan kepadanya karena membantu anak untuk berkembang dan mengalami peningkatan dalam hal apapun, karena anak itu merasa dia diperhatikan, dibimbing, dan diberi motivasi. 4. Yaitu adaptasi dengan anak, dimana jika adaptasi ini terhadap lingkungannya, orang tua, pengasuh, dan dirinya sendiri adaptasinya berhasil, maka anak tersebut akan mudah dalam hal selanjutnya. 5. Meningkatkan kedekatan emosional pada anak. Dan yang keenam, ajari anak untuk mengeksplor keterampilannya. Lalu ajari anak kemandirian pada sejak dini. Lakukan kerjasama dengan pihak sekolah. Lakukan pembiasaan, sanksi, dan hukuman. Pelajari kebiasaan dan kebutuhan anak. Ikutilah apa kata pakar-pakar anak. Pilihlah sekolah-sekolah yang tepat dan ikutilah anak-anak dalam hal terapi-terapi yang ada. Telah selesai pembahasan tentang pengelolaan di Taman Kanak-kanak luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.